Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Sudah berapa hari kalian libur di rumah dan tidak datang ke sekolah? Bagaimana rasanya belajar di rumah kembali? Daring lagi, bosan ya? Pasti bosan kan? Karena tidak bisa bermain, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya. Nah, mungkin nanti minggu depan kita akan belajar tatap muka lagi, ya. Jadi kalian walaupun belajar di rumah untuk beberapa hari ini, tolong disimak video pembelajarannya, dicatat materinya, dan tugas yang ibu berikan itu tolong dikerjakan dan akan dikumpulkan pada saat kalian masuk, ya. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 8, ya. Tema 8 subtema 1. Nah, tema 8 itu tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk ke tema 8 subtema 1, pembelajaran 1 atau pembelajaran yang pertama. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 7 dan ya, ibu mau mengingatkan kembali di tema 7 nanti, ya, ulangan harian kita dari subtema 1 sampai subtema 3 itu soalnya berbentuk isian. Jadi tidak ada pilihan ganda, ya. Nah, kalau misalnya kalian belum tatap muka minggu depan, ya, itu nanti ulangannya akan lewat classroom atau online, ya. Nah, besok, ya, karena hari Sabtu. Nah, besok kan hari Sabtu. Jadi, ya, kita akan mengadakan vaksin, ya, bagi anak-anak yang belum vaksin, ya. Tolong mengambil formulir ke sekolah, ya. Yang belum vaksin pertama itu boleh, ya, ikut besok, ya. Kemudian yang sudah ikut vaksin pertama kemarin di tanggal 3 dan tanggal 4 itu wajib mengikuti vaksin kedua, ya, itu besok. Tadi sudah ibu kirimkan jadwalnya, ya, di grup kelas, ya. Nanti masing-masing orang tua itu, ya, bisa melihat informasi yang sudah ibu bagikan tadi di kelas, ya. Di grup kelas itu dibaca informasi-informasi terbarunya agar besok tidak ada lagi yang bertanya atau tidak ada lagi yang terlambat datang ke sekolah untuk vaksin karena kita ramai, ya. Yang vaksin besok itu kelas 2, 3, 4, dan 6. Ya, itu ada 4 kelas, ya. Jadi sangat ramai, ya. Jadi di situ sudah terbagi, ya, jamnya, kelasnya. Nah, tolong dibaca baik-baik informasinya. Oke, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita, ya. Oke, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, ini yang pertama, ya. Kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks fiksi. Nah, kalian bisa buka buku tema, ya. Buku tema itu, ya, buku paket kalian yang besar, ya. Itu cari di tema 8, ya. Cari di subtema 1 pembelajaran 1. Kemudian buku LKS-nya tema 8 itu buka di halaman 3. Pembelajaran 1, ya, materi pembelajarannya itu adalah bahasa Indonesia tentang teks fiksi, itu halaman 3, ya. Silahkan dibuka. Oke, ibu akan perlihatkan materinya. Nah, yang pertama kita mulai dengan teks fiksi, ya. Nah, teks fiksi itu apa? Nah, di dalam buku kalian, buku LKS, karya sastra terbagi menjadi 2, ya, katanya. Itu karya sastra fiksi dan karya sastra non fiksi. Nah, di sini teks fiksi itu apa? Nah, teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau hayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya.
Nah, jadi di sini anak-anak, teks fiksi itu maksudnya ya, bagaimana sebuah karya tulis itu dia bersifat imajinasi, bersifat hayalan, ya, bersifat sesuatu yang kita hayalkan di dalam pikiran kita. Oh, mungkin nanti saya akan menjadi seperti ini, atau mungkin nanti saya ingin menulis ini, kemudian bagiannya ini. Nah, itu sebuah imajinasi, sebuah hayalan ya dari seorang penulis, dan itu bukan merupakan suatu kejadian nyata atau kejadian yang sebenarnya sudah kita alami dalam kenyataan ya. Jadi dia bersifat imajinasi ya, bersifat hayalan, dari hanya hayalan kita saja ya, belum tentu itu terjadi atau belum tentu kita pernah mengalami kejadian tersebut. Itu yang disebut dengan teks fiksi. Nah, kemudian di sini karya sastra fiksi adalah cerita rekaan atau cerita hayalan ya. Nah, kenapa hal ini disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran sejarah ya. Nah, karya sastra fiksi itu menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Jadi itu hanya berupa imajinasi atau hayalan kita saja ya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks fiksi ya. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari seorang pengarang atau seorang penulis. Kemudian dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya ya. Konotatif itu adalah bukan makna yang sebenarnya ya. Kalau denotatif itu makna yang sebenarnya ya. Nah, kalau ekspresif itu membayangkan suasana pribadi pengarang. Nah, itu ada di buku kalian ya, di halaman 3, di mana bahasa tulisan teks fiksi itu bermakna denotatif, konotatif, ekspresif, sugesti, dan plastis. Nah, kalian bisa baca di halaman 3 itu ada ya. Itu ada keterangan ya, apa yang disebut dengan denotatif, konotatif, sampai plastis itu ada di situ. Silakan kalian baca dan dicatat di buku catatannya ya. Kemudian karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku ya, atau urutan-urutan yang tertentu yang harus diikuti. Kemudian umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Jadi dia lebih sasarannya itu lebih kepada emosi kita ya, kepada perasaan kita, bagaimana saat kita membaca, bagaimana saat kita menonton video tersebut atau film tersebut ya. Jadi itu lebih ke emosi kita ya, perasaan kita, apakah kita sedih, apakah kita senang ya, apakah kita bisa tertawa, apakah kita bisa marah. Nah, itu dia. Kemudian dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Nah, jadi anak-anak, di dalam setiap tulisan, kemudian film, video, cerita atau apapun, itu selalu ada pesan moral atau amanat yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ya, dimana sesuatu yang kita lihat ya, sesuatu yang kita tonton, sesuatu yang kita baca itu dia pasti mengandung sebuah amanat, sebuah pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut ya. Jadi di sini ada beberapa jenis cerita fiksi ya, diantaranya ada dongeng, ada cerpen, ada novel, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis fiksi. Yang pertama di sini ada cerita jenaka. Nah, cerita jenaka itu mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Misalnya ceritanya tentang si Kabayan. Nah, mungkin anak-anak pernah menonton ya film Si Kabayan atau pernah membaca cerita Si Kabayan ya. Itu ada kelucuannya, ada kisah kecerdikannya ya, bermacam ragam di situ tokoh-tokoh yang diperankan di dalam Si Kabayan tadi ya, cerita Si Kabayan. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut mite atau mitos. Nah, di sini itu cerita tentang peristiwa di masa lalu, di mana di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban yang terjadi. Nah, misalnya contohnya di sini itu adalah Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Nah, ini adalah cerita mitos atau legenda orang zaman dulu, ya.